ini luar biasa karena merangkum perjalanan NU hubungannya dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar lebih jelasnya, waktu dan tempat kepada Kak Hendy saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman alhamdulillah fi kulli waqtin wa mukarramun para kiai, para masyayikh, ketua KCNU Kota Cirebon, Kiai Yusuf, jajaran Provinsi, para ketua lembaga agama, teman-teman NU, Pak Kapolres, Dandim, Wali Kota, dan wakili, sahabat lama saya, Kang Nur Zaman. Ini sama-sama dulu di Dapur Jombang, teman nakal saya dulu. Nakal, ya nakalnya santri kan biasanya tulis sendal. Kang Haji, kemudian juga Kang Tas, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya kira presentasi yang akan saya sampaikan itu berbicara. Ini anggap sebagai kuliah di SKS gratis. Saya sebenarnya senang dengan tema ini, meskipun ketika melihat tayangan video di DPR tadi, menurut saya ini cukup diselesaikan dengan bangsa connect ranking saja. Tapi saya kira karena ini masalah prinsip, saya pada akhirnya mengapresiasi langkah yang telah ditempuh oleh pengurus cabang. Kenapa prinsip? Saya menyampaikan beberapa pointers yang sebetulnya pointers ini adalah konsumsi saya di dalam menghadiri berbagai macam undangan webinar secara virtual, baik itu undangan ketika diundang webinar oleh Kompas, kemudian UPI, Unisma, Universitas Muhammadiyah juga saya diundang banyak. Dan saya sampaikan ini kuliah singkat gratis ini dalam 10 menit. Pertama, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 36, utama NU ke-11 di Banjarmasin, itu pernah ada pertanyaan yang menurut saya menarik dari para kiai ketika itu. Kira-kira bentuk negara yang ideal untuk Indonesia itu apa? Ketika itu muncul 3 model, 3 bentuk negara. Kan biasa kita ini dari muktamar selalu ada Bathul Masail. Ya. Bathul Masail kita bagi dalam 3 bagian. Pertama, Komunia, Wakiyah, dan Maudiyah. Tema-tema yang aktual ataupun yang masalah terkait dengan perundang-undangan, dan juga tema-tema yang dikhususkan. Nah, ketika itu muncul 3 model ataupun 3 bentuk negara. Yang pertama ada yang mengusulkan karena negara Indonesia ini lantas adalah penduduknya adalah umat Islam, tentu saja negara agama. Yang disebut ketika itu mengusulkan Darul Islam. Kemudian usulan yang kedua ketika itu, karena Indonesia masih ada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, maka bentuk yang ideal itu adalah apa yang disebut sebagai Darul Harb ataupun negara perang, negara dalam keadaan kedaruratan. Muncullah gagasan yang ketiga yang pada akhirnya ini dijadikan landasan spiritual oleh para founding fathers kita, konsep yang disebut sebagai Darussalam, negara damai, atau yang mungkin dalam bahasa sekarang disebut sebagai nation state ataupun negara bangsa. Jadi jauh sebelum Indonesia ini merdeka, para kiai NU telah memiliki konsep negara yang sekarang kita anut, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konsep Darussalam.
Maka ketika saya di WhatsApp oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem siapa? Nadiem Makarim. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Menteri, sebetulnya kita ini tidak meributkan soal 20 miliar, 1 miliar soal program organisasi program, tapi soal perlakuan negara kepada civil society yang notabene merupakan letak dasar dari berdirinya negara Indonesia. Bahkan saya ketika komunikasi dengan Pak Nadiem juga saya sampaikan bahwa Dr. Sutomo saja, pendiri dari pergerakan Budi Utomo 1908, dia mengatakan bahwa jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah, justru pondok pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara bulan-bulan. Jadi peran pencerdasan kehidupan bangsa itu sudah dilakukan oleh pondok pesantren yang merupakan sejarah dari berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi ini saya kira ceritanya ada slide-nya. Konsep yang disebut sebagai Darussalam itu adalah hasil dari Muktamar NU ke-36 sebelumnya, slide sebelumnya, Muktamar NU sebelumnya lagi. Nah ini, jadi seluruh dokumen historis, kajian-kajian yang telah diputuskan oleh para kiai NU itu telah dijadikan satu buku yang disebut dengan Ahkamul Fuqaha, di mana hasil keputusan para kiai terkait banyak masalah itu telah diputuskan di situ. Sebenarnya ini ketentuan fatwanya lah, belum disederhanakan. Misalnya hukum terkait penyimpan uang di bank seperti apa, hukum bayi tabung seperti apa, hukum bursa saham seperti apa, itu semua terangkum di dalam Ahkamul Fuqaha, termasuk konsep tentang berdirinya negara. Nah, lanjut. Nah, peristiwa-peristiwa historikal sebetulnya kalau bicara tentang dirinya atau lahirnya Pancasila, kita bisa saringkan 3 kejadian. Pertama adalah pidato 1 Juni 45, kemudian Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, dan yang ketiga adalah peristiwa tanggal 18 Agustus, di mana ketika itu telah ditetapkan Pancasila. Nah, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Ernest Renan dalam bukunya Indonesia. Ya. Dia mengatakan bahwa alasan berdirinya sebuah negara itu adalah karena adanya kehendak. Ini juga yang dikutip oleh Bung Karno di dalam pidato 1 Juni. Bung Karno mengatakan, kalau alasan berdirinya sebuah negara itu karena adanya kesiapan, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang siap merdeka. Dengan mengambil contoh Saudi Arabia itu, di sana masih ada masyarakat Badui yang menganggap kalau mobil itu perlu bensin, berarti dia juga perlu gandum. Jadi ketika itu banyak perilaku masyarakat Badui di sana itu yang kira-kira mobil itu diisi gandum karena dianggapnya perlu minum dan perlu makan. Ini mencerminkan bahwa sebetulnya kalau bicara soal siap, tidak pernah ada negara yang siap merdeka. Tapi alasan berdirinya karena adanya kehendak itulah yang menjadikan negara-negara itu kemudian berdiri, termasuk Indonesia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ernest Renan, saya kira ini menjadi penting sekali di sini dalam konteks berdirinya negara. Dan peristiwa 1 Juni, kemudian 22 Juni, jadi UPKI kemudian melahirkan Piagam Jakarta. Ketika itu sudah muncul rong-rongan dari kawasan timur Indonesia yang mengancam kalau negara ini dibentuk atas dasar satu agama, maka kami yang
luar Islam ini menyatakan mufarraqah, menyatakan keluar dari NKRI. Akhirnya tokoh-tokoh yang mewakili Islam ketika itu diundang atas inisiatif dari Bung Hatta, dan lagi-lagi ulama atau ulama di sini menjadi penentu di dalam menyelesaikan berbagai macam perdebatan seni itu. Ketika Kiai Haji Wahid Hasyim kemudian akhirnya mengusulkan mengganti sila pertama ini dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila ini adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama kita adalah merupakan bentuk final dalam konteks kehidupan kebangsaan dan negara. Dan ini Pancasila ini adalah karya mahakarya dari para ulama-ulama NU yang tentu di dalam memutuskannya itu beliau-beliau itu juga melakukan istiqoroh, melakukan satu perjalanan spiritual. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan lakukan secara singkat ini quote ataupun pernyataan atau pandangan dari para ulama NU. Saya kira kita bisa melihat langsung, ya. Mbak Bisri Samsuri ini juga menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang terakhir saya sampaikan di sini adalah dengan pendapat dari Kiai Haji Ahmad Siddiq bahwa agama dan Pancasila itu sejalan. Kedua-duanya tidak lagi kita perlu pertentangan karena kedua-duanya juga tidak bertentangan. Ini quote dari Kiai Haji Ahmad Siddiq. Nah, Bapak Ibu sekalian, sering disampaikan oleh Pak Kiai Agil Siroj bahwa Hadratus Syekh Bashir Asy'ari memang tampaknya sudah bisa melihat masa depan. Ketika pada akhirnya Khilafah Utsmani itu runtuh pada tahun 23-24, dan Hadratus Syekh Bashir Asy'ari itu ketika 1914 sudah mendeklar apa yang disebut sebagai jargon hubul waton minal iman. Maka sesungguhnya dalam konteks kita menolak gerakan-gerakan baik itu yang disebut sebagai EKI ekstrem kiri maupun EK ekstrem kanan, sebetulnya yang kita tolak itu adalah bahwa kita semua sebagai entitas bangsa itu sudah membentuk apa yang disebut sebagai konsensus nasional, kesepakatan bahwa para pendiri kita itu sudah bersepakat mendirikan NKRI dan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara. Maka kalau ada kelompok-kelompok yang masih mendaki berubahnya haluan negara, dasar negara, pada dasarnya mereka telah melakukan satu gerakan yang bersifat ahistoris, sudah keluar dari sejarah. Bahkan godaan ketika Pancasila telah ditetapkan pada tahun 1945 itu juga masih ada rombongan-rombongan dari DPTI yang menyebut negara ini togut dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya para ulama Jamiyah Nahdlatul Ulama ketika itu juga memberikan solusi pada tahun 54, kemudian akhirnya memberikan gelar pada Bung Karno sebagai waliul amri bidorri bisyarah, pemimpin dalam masa transisi. Kenapa ini perlu ditetapkan oleh NU? Karena NU memandang bahwa kita sudah merujuk seluruh kesepakatan itu bersumber dari keputusan-keputusan yang diambil oleh negara. Maka status hukum pernikahan ini juga akan dikatakan sah ketika kita telah menunjuk pemerintah ini sebagai wali. Jadi menurut saya ini suatu pendekatan yang luar biasa. Dan saya kira satu-satunya ormas yang memberikan mandat kepada pemerintah dalam hal ini adalah hanya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Maka ketika penanggalan Komariah pun misalnya menentukan awal Ramadan
kita mengikuti sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita ketetapannya itu kita ikuti keputusan yang telah diambil oleh pemerintah. Meskipun kita sendiri melakukan ikhbar, mengumumkan hasil dari misalnya Ru'yatul Hilal yang telah dilakukan oleh lembaga Falakiyah NU di berbagai macam tempat. Nah, ini yang penting. Saya akan menyampaikan satu pandangan yang menurut saya ini bisa menjadi dasar kita, bahwa dalam sejarahnya tarik-menarik polarisasi di dalam meletakkan hubungan relasi agama dan negara itu tidak akan pernah selesai. Saya mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur di Haji Abdurrahman Wahid dalam satu tulisan yang menarik dalam bukunya beliau yang ditulis Mengurai dan Kusut Hubungan Agama dengan Negara. Ada 3 paradigma, ada 3 cara pandang di dalam melihat hubungan atau relasi antara agama dan negara. Yang pertama adalah yang disebut sebagai paradigma integralistik. Dia meletakkan relasi agama dan negara itu dalam satu kesatuan. Agama dijadikan dasar negara dan hukum-hukum negara itu berdasarkan kepada hukum-hukum agama. Contohnya di mana? Contoh yang paling bisa kita lihat itu adalah di Saudi Arabia. Meskipun negaranya itu bukan bentuknya khilafah tapi kerajaan, tetapi relasi agama dengan negara di sana itu menjadi satu kesatuan. Kita lihat di sana ada hukum-hukum agama menjadi hukum positif negara. Nah, yang kedua adalah paradigma yang disebut sebagai sekularisme. Ini kuliah mahal ini, dan saya yakin tidak dikasih honor dari sini. Jangan-jangan kalau nanti ada kekurangan konsumsi, kami kasih kelas sudah mulai apa ini lakukan baru-baru. Kayak ini video. Ini kuliah penting saya kira untuk teman-teman, karena selalu bermula dari sini. Yang kedua adalah pandangan yang bersifat sekularistik yang memisah hubungan agama dengan negara. Contohnya adalah pemerintah Turki ketika di bawah Mustafa Kemal Atatürk, ketika khilafah itu baru jatuh, seluruh yang berbau negara, berbau agama itu dijauhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Maka ketika itu bahasa Arabnya pun itu dimodifikasi. Bahkan sempat ketika itu ada tidak menggunakan bahasa Arab. Makanya Toib jadi Tayyib, ya kan? Apalagi itu. Mungkin berzaman jadi Burzemen kan di sana. Jadi nama-namanya itu ditransformasi menjadi bahasa Turki. Itu saya kira bisa kita lihat ya, ataupun negara-negara yang bersifat sekuler. Nah, konsep yang ketiga, paradigma yang ketiga adalah yang disebut sebagai paradigma simbiotik yang meletakkan hubungan agama dan negara itu secara harmonis, secara berkesesuaian. Jadi agama tidak dijadikan hukum-hukum negara, tetapi nilai agama itu benar-benar menjadi spirit di dalam bangsa negara. Maka lahirlah apa yang disebut kita memiliki Pancasila. Sila pertama sudah jelas sekali itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya kira pada akhirnya kalau kita melihat hari-hari ini terjadi krisis politik di Arab Spring, di negara-negara Timur Tengah yang bermula dari pertentangan antara agama dengan budaya. Saya kira pada akhirnya sekarang konsep negara bangsa yang dimiliki oleh Indonesia dengan paradigma yang disebut oleh Gus Dur sebagai model simbiotik, ternyata ini menjadi satu bentuk negara yang sekarang diminati oleh banyak negara. Jadi sebetulnya konsep Islam Nusantara ya, itu kalau kita lihat dengan model paradigma
simbiotik itu merupakan transformasi dalam kehidupan keagamaan dan kenegaraan. Makanya bulan-bulan saya sering menyampaikan Islam Nusantara itu bukan agama baru, bukan ajaran, tetapi dia merupakan prototipe. Dia merupakan model dakwah, ya. Di mana ketika Islam masuk ke Indonesia, jadi Islam Nusantara itu bukan ujuk-ujuk sekarang Islam Nusantara, enggak. Dari zaman para aulia, para wali songo ketika menyebarkan Islam ke Indonesia, itu sudah menggunakan khosois apa yang disebut sebagai prototipe model Islam Nusantara. Ketika Islam masuk, ada budaya lokal, tidak kemudian diberangus ini bid'ah, ini sesat dan seterusnya, tapi budaya-budaya lokal yang baik, ya, itu kemudian ditransformasi menjadi nilai. Misalnya budaya sesajen. Ketika itu dulu ya, orang sering melakukan ritual, ya, berdoa dengan melakukan persembahan kepada roh-roh itu dengan mempersembahkan makanan-makanan. Ketika para kiai atau para ulama, para aulia datang ke Indonesia, tidak kemudian menyampaikan, ini bid'ah, ini sesat, tidak. Tapi Pak Bu, panjenengan semuanya ingin doanya cepat sampai, ingin kesehatan kita ini makin prima, makin kuat. Ada cara yang baik dari ini. Bagaimana caranya? Kalau bisa sembelih wedhus, sembelih ayam, terus jadi masak. Terus ditaruh di mana? Bukan ditaruh di mana. Undanglah tetangga-tetangga panjenengan semua, terutama mereka yang perutnya lapar. Tetangga-tetangga yang miskin diundang semua, lalu dikasih makan, lalu setelah itu kita berdoa mohon keselamatan. Jadilah tradisi yang disebut sebagai tradisi keselamatan. Ya kalau di Arab ini nggak ada ya. Makanya orang yang baru belajar di Arab datang ke Indonesia langsung, wah, kaminya langsung munjuk-munjuk terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah jam 3 ya. Saya ingin persingkat terutama dalam konteks ekonomi. Islam itu mengenal apa yang disebut sebagai ekonomi yang tumbuh berdasarkan pemerataan. Dalam Quran disebutkan kaila yakuna dulatan banyak artinya indigo. Janganlah harta itu hanya berputar-putar di antara sedikit orang di antara kalian. Hari ini sudah terjadi. Misalnya survei yang dilakukan oleh Oxfam menyebutkan bahwa orang kaya di Indonesia itu setara dengan kekayaan 100 juta penduduk. Bahkan saya pernah diskusi dengan salah seorang pejabat Bank Indonesia lama sekali. Dia mengatakan, Pak Faisal tahu nggak berapa jumlah dana yang diputar di Indonesia? Ini mungkin 4-5 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa dana yang diputar di Indonesia ini kira-kira ada 9.000 triliun. Besar apa kecil? Besar. 9.000 triliun. Dan dia mengatakan 85% dari 9.000 triliun itu dikuasai hanya oleh 35 orang saja. Jadi kita ini lumayan bisa sehat, bisa menyekolahkan anak, itu 15% dari 9.000 triliun. Jadi 270 juta penduduk dikurangi 35, nah itu kita masih 15%. Lumayan kita bisa masih sehat-sehat aja ya. Saya sudah cek dari 35 orang itu nama Kang Zaman nggak ada. Pak Kapolres juga nggak ada. Kang Ayi apalagi saya tidak apalagi. Kang Ibas jauh pun. Ada pun Kang Ibas. Ya, Ketua PCN itu sedikit di bawah kan. Amin. Jadi nggak ada itu. Ya. Nama ini sama Pak Jokowi. Ini kesalahan turun-temurun sejak zaman bahula ya. Maka kan sering kita mendengar ada satu keluarga pengusaha top itu yang menguasai 5 juta hektar lahan. Coba berapa? 5 juta hektar lahan. Padahal nama-nama warga etnis yang disebut oleh Pak Kiai Said, Solikin,
Zulkifli, Jumati itu meter aja mereka nggak punya. Sementara ada satu keluarga pengusaha yang menguasai 5 juta hektar lahan. Maka menurut saya tugas kita sekarang ini NU, ya, di samping tadi ranting Banser tadi ngurusi HTI itu, PCN ini sekarang harus mulai gagah membangun apa yang disebut sebagai model pemberdayaan ekonomi global. Karena dalam Islam itu sebetulnya sudah dipesankan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Tugas agama itu harus melakukan transformasi, membebaskan umatnya dari 2 penjajahan. Pertama adalah al-ju', bebaskan dari rasa lapar. Yang kedua adalah al-khauf, bebaskan dari ketakutan. Biasanya kan orang-orang yang tidak berpendidikan gampang takut, cemas karena anaknya mau sekolah, anaknya sakit mau berobat, cemas, gak ada duit. Maka kita harus membebaskan. Agama itu memiliki fungsi melakukan transformasi untuk membebaskan umatnya, terutama dalam 2 penjajahan. Maka kalau kita sudah khatam membaca apa yang tadi saya sampaikan ini, tidak lagi ada pikiran-pikiran untuk mendirikan khilafah dan seterusnya. Karena sebetulnya sistemnya sudah baik, tinggal kita mulai melakukan model pemberdayaan. Maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian, jihad yang sesungguhnya itu bukan takbir Allahu Akbar kemudian mendorong konsep mendirikan negara Islam, tapi jihad sesungguhnya itu adalah sebagaimana Al-Quran disebutkan, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jihad itu membawa kebaikan. Tidak ada gunanya kita ini berkumpul, berormas, berpartai politik kalau seluruh kegiatan kita itu tidak melahirkan 3 agenda penting. Pertama adalah bisadaqatin, berlaku baik, bersedekah. Artinya yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Yang kedua adalah al-ma'rufin, berlaku baik. Yang ketiga adalah al-islahin bainan nas, membangun. Ini tugas kolektif. Sebetulnya dengan penjelasan al-ma'rufin, bagi kita tidak lagi perlu ada kata-kata atau istilah NKRI bersyariah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya ketika kita melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, pada hakikatnya kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, sebagai kaum yang beragama. Contoh yang sering saya sampaikan di berbagai macam tempat, ya, adalah undang-undang lalu lintas. Ketika kita lihat apa hijau, lampu merah, kita itu berhenti. Ketika kita berhenti, berarti kita ikut melaksanakan membangun ketertiban dan keamanan. Itu sudah al-ma'rufin, sudah berlaku baik. Maka konsep apa yang disebut sebagai hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari perintah agama, adalah kita menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus kita juga menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dalam satu tarikan nafas. Maka ber-NKRI pada dasarnya kita ini sudah menjalankan satu syarat. Demikian sebelumnya dari saya untuk dalam diskusi pada siang hari ini, meskipun saya juga agak heran, ini baru pertama kali ini saya mengikuti seminar tatap muka langsung. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Saya langsung pamit karena ada acara lain setengah 4. Ya. Mudah-mudahan dari seminar ini nanti menghasilkan berbagai macam pikiran-pikiran yang cerdas, sehingga kita tidak lagi banyak mengeluh dengan berbagai macam kekurangan,
Tapi yang terpenting adalah kita memberikan makna bagi kemanusiaan. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum.